Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang break-even point atau BEP, atau sering disebut juga dengan titik impas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Desi Evi Oktaviana, NIM 601-936, mahasiswi dari Teknik Industri Angkatan 2019. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baik, break-even point merupakan suatu kondisi perusahaan yang mana dalam operasionalnya tidak mendapat keuntungan dan juga tidak mendapat kerugian. Analisa BEP adalah teknik analisa untuk mempelahi hubungan antara volume dan penjualan dan profitabilitas. Analisa ini juga disebut analisa impas, yaitu suatu metode untuk menentukan titik tertentu di mana penjualan menutupi biaya, sekaligus menunjukkan besarnya keuntungan atau kerugian perusahaan jika penjualan melampaui atau berada di titik bawah. Asumsi dasar, harga jual setiap unit tidak akan berubah pada setiap volume penjualan yang terjadi. Lalu, pengelompokan antara biaya tetap dan biaya yang selalu berubah atau biaya variabel. Biaya tetap dipastikan tidak akan berubah pada kapasitas produksi tertentu, sedangkan biaya variabel akan berubah sesuai dengan porsi kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian, asumsi kapasitas produksi pabrik selalu konstan. Selalu, apabila perusahaan menjual lebih dari satu macam produk, maka komposisi penjualan juga berubah. Kegunaan analisa BEP. Yang pertama, akan tercipta suatu produk yang diproduksi dan direncanakan untuk dijual. Yang kedua, membantu manajemen dalam menentukan harga jual produk. Yang ketiga, membuat target penjualan dan jumlah yang ingin dicapai. Yang keempat, memaksimumkan jumlah sesuai kebutuhan pasar. Pendekatan dalam analisa BEP. Ada dua macam pendekatan dalam analisa titik impas atau BEP, yaitu yang pertama, pendekatan matematis. Pendekatan matematis yaitu perhitungan titik pulang pokok dengan menggunakan dua cara matematis. Yang pertama, titik impas atas dasar unit, dan yang kedua, titik impas atas dasar sales dalam rupiah. Titik impas atas dasar unit menggunakan rumus BEP atau dalam kurung Q sama dengan FC dibagi P dikurangi PC. Dengan keterangan P sama dengan price atau harga jual per unit. VC sama dengan variable cost atau biaya variabel per unit. FC yaitu fixed cost atau biaya tetap. Selanjutnya, titik impas atas dasar sales dalam rupiah itu menggunakan rumus BEP dalam satuan rupiah sama dengan FC dibagi 1 dikurangi VC dibagi S. Dengan keterangan FC fixed cost atau biaya tetap 1 yaitu konstanta, PC yaitu variabel cost atau biaya variabel, S yaitu sales atau penjualan. Yang kedua, pendekatan grafik. Menghitung nilai impas dengan metode grafik ini dapat dilakukan dengan melihat jumlah rupiah dari hasil penjualan yang dilakukan. Kuantitas barang yang dijual, biaya-biaya, laba marginal, laba yang diperoleh pada tingkat penjualan tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa metode titik impas dilakukan untuk menunjukkan volume penjualan, di mana perusahaan tidak meroleh laba dan tidak juga rugi. Misalnya, ada seorang akuntan manajer perusahaan ABC bertanggung jawab dalam operasional produksi dan persediaan stok barang. Ingin mengetahui jumlah sales yang diperlukan untuk menutup biaya operasional sebesar 50 juta ribu dan ingin mendapat keuntungan sebesar 20 juta ribu. Cara menjawabnya yaitu yang pertama dengan mencari nilai break-even point
terlebih dahulu, yaitu dengan cara 50 juta dibagi 50.000 dikurangi 30.000, sama dengan 50 juta dibagi 20.000. Hasilnya 2.500 per unit. Lalu yang kedua, mencari nilai BEP dalam satuan rupiah. Itu dengan cara 50.000 dikali 2.500 unit. Hasilnya 125 juta. Nah, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.